Halo, apa kabar semua? Pastinya kalian baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan tidak lupa saya untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Vivo untuk kelas flagshipnya, yaitu Vivo X70 Pro. Oke sobat semua, langsung aja kita unboxing serta kita review Vivo X70 Pro nya. Check it out! Oke, kita memasuki segmen unboxing. Seperti biasa sebelum saya melakukan unboxing, saya harus menyinari box ini dengan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel. Kemudian saya buka boxnya, terutama segel plastiknya menggunakan gunting. Dan box sudah terbuka seperti ini. Kemudian kita langsung bisa menemukan smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Pada bagian selanjutnya terdapat satu buah buku petunjuk dan kartu garansi. Dalam paket penjualan box ini juga telah disediakan soft case yang berwarna bening yang digunakan untuk melindungi bagian belakang bodi Vivo X70 Pro ini. Kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C, ada kepala charger yang mendukung fast charging, dan juga ada headset. Dan yang terakhir saatnya kita membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti ini bentuk dari smartphone Vivo X70 Pro nya. Begitu menawan. Oke, saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi yang akan kita gunakan sebagai bahan review. Oke, sekarang kita bahas tentang desain dari smartphone ini. Kalau memang sudah bagus, kenapa harus dirubah? Mungkin kiasan tersebut sengaja diterapkan oleh Vivo pada seri Vivo X70 Pro ini. Secara keseluruhan tampil serupa, punya dimensi yang tergolong kompak, tipis 8mm dan ringan hanya 185 gram. Pada bodinya memiliki lengkungan 3D pada bagian sisi kiri kanan, baik bagian depan maupun bagian belakang. Pada sisi atas dan bawah sama-sama dibuat flat, sehingga smartphone ini dapat berdiri sendiri bila diperlukan. Perbedaan yang signifikan dari Vivo X60 Pro adalah terletak pada desain modul kameranya. Terlihat lebih besar dengan logo Zeiss sedikit berbeda. Detail kecil seperti bagian modul sensor yang dibuat terpisah dari modul LED flash juga membuatnya semakin premium. Dan untuk varian warna yang saya review, yaitu warna Aurora Dawn yang mirip seperti seri sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut bahas tentang layarnya. Memiliki dimensi yang masih sama seperti generasi sebelumnya, cukup besar di 6,56 inch, namun masih sangat nyaman untuk digunakan satu tangan. Ini dikarenakan bezelnya yang ramping serta lengkungan 3D di kedua sisinya. Menggunakan panel E5 AMOLED 120Hz sudah mendukung HDR10+. Dan layar ini mampu menyala cerah sampai 1300 nit. Dan seperti HP flagship lain pada umumnya, melihat konten dari layar Vivo X70 Pro ini terasa memanjakan mata. Profil warna bisa dipilih termasuk temperatur warna. Sementara pilihan always on display-nya juga tidak kalah keren dari ColorOS milik Oppo ini. Dan untuk mengakomodasi kualitas layar yang baik, sensor sidik jari in-display juga berfungsi cepat dan akurat. Mendukung high-res audio, sayangnya Vivo masih belum bisa menyematkan setup stereo speaker. Dan yang masih kurang adalah linear motor alias efek getarnya. Sudah mendingan dari Vivo X60 Pro yang cukup kasar, tapi masih belum bisa nyaman untuk diaktifkan. Vivo X70 Pro tidak lagi dipasangkan dengan chipset Qualcomm, melainkan bersama MediaTek. Pakai seri tertingginya yaitu Dimensity 1200 Vivo. Dan ini merupakan versi custom khusus, diklaim punya performa AI yang lebih tinggi sampai 40%. Apakah suhunya bakal panas karena pakai chip MediaTek? Dan jawabannya adalah justru lebih adem ketimbang smartphone dengan chipset Snapdragon 888. Dan tentu saja fakta ini membuat saya tercengang. Tapi ada satu lagi yang membuat saya tercengang adalah pada saat kualitas foto yang masih bisa dibuat lebih baik. Ketika pesimis kalau ISP dari MediaTek ini bakal kurang bagus dibanding Qualcomm, nampaknya Vivo benar-benar mengoptimalkan chipset ini secara serius.
Dan untuk performa dari smartphone ini sangat kencang untuk keperluan apapun, mulai dari multitasking sampai dengan bermain Genshin Impact. Untuk akses kamera secara intensif pun suhu tetap terjaga. Kapasitas RAM 12GB dipasangkan dengan fitur extended RAM 4GB aktif secara default dan mengambil kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB. Dan ketika menggunakan mode jaringan 5G, suhu dan konsumsi daya masih terjaga. Sinyal 5G pun berhasil ditangkap secara otomatis. Vivo X70 Pro ini memiliki skor Antutu yang lumayan tinggi, yaitu kisaran 680 ribuan. Dan sebelum saya melakukan pengujian performa bermain game secara langsung pada smartphone ini, saya ukur suhunya. Didapati suhu sebesar 33 derajat Celcius. Pertama, saya akan menguji dengan memainkan game Mobile Legends dengan settingan grafik bawaan smartphone yang mencapai level high. Dan alhasil memainkan game sekelas Mobile Legends di smartphone flagship terbaru dari Vivo ini benar-benar tidak ada masalah. Dan memainkan game Mobile Legends ini selama 60 menit, saya sama sekali belum menemukan hambatan yang berarti. Kualitas grafik yang dihasilkan bagus, rate-nya terjaga dengan baik, serta untuk bagian bodi belakangnya belum mengeluarkan hawa panas walaupun saya memainkannya cukup lama, yaitu sekitar 60 menit. Kemudian saya lanjutkan untuk bermain game PUBG Mobile. Untuk kualitas grafiknya sudah mencapai HDR, tapi untuk menjaga keseimbangan saya hanya menggunakan bawaan smartphone, yaitu mencapai grafik HD serta rate-nya mencapai high. Dan memainkan game PUBG Mobile di smartphone terbaru atau flagship dari Vivo ini benar-benar nyaman. Pada saat saya memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini, kualitas gambar yang saya terima cukup menawan, serta untuk rate-nya benar-benar terjaga keseimbangannya. Dan saya belum pernah sama sekali menemukan adanya frame yang drop atau terjadi lag saat memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini. Untuk durasi permainan saya hanya memainkan selama 60 menit, dan selama 60 menit itu juga untuk bagian bodi belakang juga belum menimbulkan hawa hangat ataupun panas. Kemudian saya lanjutkan bermain Genshin Impact di smartphone terbaru dari Vivo ini. Animasi-animasi kartun yang dikeluarkan dari layarnya begitu nampak jelas dan sangat detail. Warna-warna yang dikeluarkan dari game ini juga nampak realistis. Di durasi 60 menit saya memainkan game Genshin Impact ini, saya sama sekali tidak menemukan hambatan yang berarti, seperti adanya frame yang drop atau terjadi lag. Dan untuk temperatur suhunya, selama 60 menit saya memainkan game Genshin Impact di smartphone ini benar-benar terjaga kestabilan suhunya. Tidak menimbulkan hawa panas baik di layar maupun bodi belakang. Dan setelah 2,5 jam saya menggunakan smartphone ini untuk memainkan 3 game, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sebesar 36 derajat Celcius. Dan sekarang kita lanjutkan pengujian performa speaker yang dibawa oleh Vivo X70 Pro ini. Walaupun belum menggunakan setup speaker stereo, namun suara yang dikeluarkan dari speakernya cukup lumayan nyaring, namun tidak berisik dan tidak cempreng. Berikut adalah contohnya.
I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. Dengan dimensi modul kamera yang lebih besar, Vivo X70 Pro kini kembali mengusung 4 sensor kamera. Dibandingkan dengan sensor kamera X60 Pro, X70 Pro lebih lengkap karena di X60 Pro menyediakan sensor periskop. Pada kamera X70 Pro ini diklaim video yang lebih stabil berkat sistem micro gimbal yang disempurnakan. Sensor utamanya memiliki sensor yang sama dimiliki oleh Oppo Find X3 Pro, yaitu Sony IMX766V. Di bagian kamera selfie-nya, Vivo menempatkan satu buah sensor kamera memiliki besaran 32 megapiksel. Pertanyaannya, lalu bagaimana hasil foto dan video dari kamera Vivo X70 Pro ini? Peningkatan yang paling terasa ada pada hasil foto malam yang memang benar lebih jernih dan lebih bebas flare dari lampu sekitarnya, serta adanya sensor periskop untuk fleksibilitas yang lebih baik. Oke, berikut ini adalah contoh foto dan video baik itu siang ataupun malam yang dihasilkan dari kamera Vivo X70 Pro. Halo, seperti ini contoh kamera selfie di siang hari ya, di pengaturan 720 per 24 fps ya, dengan cahaya yang cukup banyak. Untuk di 720 nya bagus ya hasilnya, keren, dan ada guncangan tapi masih stabil ya. Oke, seperti ini. Gambarnya juga yang dihasilkan juga warnanya cukup bagus, walaupun hanya settingan 720 per 24 fps. Oke, kita melaju ke 720 30 fps ya. Seperti ini untuk contoh tampilan 720 per 30 fps ya. Oke, hampir sama pada rate yang 24 fps, namun kecepatan pengambilannya lebih cepat dibanding yang 24 fps. Warna yang dihasilkan juga bagus ya, stabil. Apabila saya berjalan seperti ini, stabil ya. Oke, bagus. Coba kita sekarang yang ke 180 per 24 fps. Oke, seperti ini di 180 atau 1080 per 24 fps ya. Untuk gambarnya sendiri bagus ya. Coba saya berjalan ya, cukup stabil ya, cukup stabil. Gambarnya juga menakjubkan ya, warna-warna yang ditangkap juga menyerupai dengan warna asli. Oke, bagus. Oke, sekarang kita pengaturannya yang 1080 per 30 fps. Seperti ini fitur bawaannya seperti bokeh ya untuk videonya. Di belakang saya ngeblur ya, dan hasil blurannya itu halus ya. Jadi samping kanan itu terlihat halus untuk potongan blurnya, jadi keren ya, seperti ini. Cepat ya untuk mengeblurkan background. Dan sekarang di pengaturan 1080 per 30 fps. Nggak jauh beda dengan yang 24 fps ya, karena sensor kamera di depan juga sama walaupun kecepatannya berbeda. Gambar yang dihasilkannya juga bagus ya, warna-warnanya bagus, cepat, tidak patah-patah. Oke, sekarang kita lanjut yang ke kamera atau fitur-fitur yang dibawa oleh kamera selfie ya. Lalu ada efek-efek cantik ya, seperti ini untuk fitur kamera selfie-nya. Jadi wajah saya sedikit halus
karena adanya fitur cantik seperti ini. Bisa digunakan bila kamu lagi ngedate ya, jadi wajah kamu itu nggak terlihat hancur. Oke, ini adalah filter atau fitur gaya yang digunakan oleh kamera selfie X70 Pro ya. Seperti ini, ada fitur-fitur gaya yang lainnya bisa kamu gunakan apabila kamu sedang melakukan vlogging atau pengambilan kamera melalui kamera selfie-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera utama pada kamera X70 Pro ini di pengaturan 720 dan rate-nya yang paling rendah yaitu 24 fps. Oke, seperti ini gambarnya. Kenapa saya milih yang hijau-hijau? Agar terlihat kesamaan antara warna yang ditangkap dengan warna aslinya, dan bisa membandingkan apakah kamera itu keren atau tidak. Ya, seperti ini ya. Oke. Dan tidak backlight ya, walaupun sinar matahari sangat terik, tapi bisa menangkap warna atau objek secara jelas seperti ini. Lanjut kita ke 720/30 fps. Sekarang di 30 fps pengaturan 720 pixel. Oke. Tambah keren ya dibanding yang 30 fps. Walaupun pixelnya sama, tapi kecepatan pengambilan gambarnya lebih cepat dibanding yang 24 fps ya. Oke, kita berjalan stabil ya, seperti pengambilan gambar film sinematik ya, tidak ada goyang. Lanjut kita ke pengaturan yang 60 fps untuk kecepatan. Oke, ini yang di 60 fps, cepat sekali ya. Keren dah, sip. 60 fps memang cepat ya, apalagi untuk kamera X60 Pro sudah dilengkapi dengan stabilizer seperti ini ya. Sekarang pengaturan di 1080 pixel, langsung aja kita ke rate-nya yang ke 60 pixel ya, 60 fps maksud saya. Oke, seperti ini gambarnya ya. Tidak backlight, walaupun cahaya cukup terik, masih bisa mengambil objek di belakang sinar terang seperti ini. Oke, keren. Pengaturan yang paling atas atau paling tinggi yaitu 4K per 60 fps ya. Wow, gambarnya keren sekali ya. Keren. Good. Saat saya berjalan juga stabil, tidak backlight juga, dan warna-warna yang ditangkap juga menyerupai dengan warna aslinya. Keren. Oke, sekarang kita lagi tes kamera Vivo X70 Pro. Kita menggunakan kamera selfie dengan pengaturannya yang paling rendah di 720, resolusinya di 24 fps ya. Inilah hasilnya. Kita tes sambil jalan seperti inilah. Wow, ini sebuah kafe Agus Salim ya. Wow, lagi rame-ramenya. Jadi ya, kita ambil suara di luar saja. Setelah ini kita akan tes kamera selfie yang 720 resolusi dengan menggunakan 30 fps. Dan inilah hasil dari kamera selfie Vivo X70 Pro. Dan ini yang di pengaturannya di 720 ya, resolusinya dengan kecepatan atau laju bingkai di 30 fps. Seperti inilah hasilnya. Sekarang kita tes sambil jalan apakah nilai-nilai. Oh, tentu tidak, karena ini Pro ya, karena Pro ini tidak ada yang patah-patah gitu ya. Ini hasil aslinya sangat jahat, good. Setelah ini kita akan coba lagi yang di resolusi 1080. Ada beberapa macam juga kecepatannya ya. Bisa kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke guys, dan inilah kita mencoba hasil dari kamera selfie. Masih di kamera selfie di pengaturan 1080 24 fps. Dan inilah hasil di malam hari ya, di sebuah kafe Agus Salim
sangat cerah, banyak lampu-lampu. Kita keluar, wow, lebih jelas sekali. Ya, sangat jahat, benar-benar ini kameranya benar-benar recommended. Good. Setelah ini kita akan coba yang 1080 di 30 fps. Halo guys, ketemu lagi dan sekarang kita berada di dalam ruangan ya. Seperti apa hasilnya kalau di dalam ruangan di malam hari ya, seperti ini ya, tetap jahat. Kita berada di kamera selfie di pengaturan 1080, resolusinya dengan fps-nya 30. Sekarang kita akan coba lihat perbandingannya di dalam ruangan dan di luar ruangan seperti apa. Oke. Tidak jauh beda dengan hasil di luar ruangan ya. Seperti ini, tetap keren, tetap jahat, karena ini memang pro. Good. Di kopi sepeda mah kagak diseduh langsung sama abangnya, udah gitu diaduk ya pakai kopi bekas bungkus kopi. Nggak enak kalau kayak bekas bungkus kopi, nggak apa-apa gitu sih pakai bekas bungkus kopi. Masalahnya kadang pas ngaduk itu tangan abangnya masih ke dalam gelas, jadi habis selesai ngaduk itu ampasnya turun, tai kuku abangnya naik. Pengalaman baru bagi gua, pertama kali itu gua makan minum kopi yang ada. Untuk sensor keamanannya seperti sensor sidik jari yang berada di dalam layar memiliki kecepatan yang mumpuni. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya, begitu cepat dalam memindai raut wajah. Dan tentu saja untuk menunjang aktivitas Anda sehari-hari, smartphone ini juga dilengkapi dengan fitur NFC. Selain performa, saya juga merasa puas dengan daya tahan baterainya. Meski kapasitas hanya 4450 mAh, Vivo X70 Pro bisa bertahan hingga 1 hari penuh dengan screen on time mencapai 4-5 jam. Sedangkan untuk pengisian daya kurang daripada 30 menit sudah mencapai lebih dari 60%. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, di setiap minggu pasti saya akan bagi-bagi giveaway yang sangat menarik. Dan cara serta syaratnya sangat mudah. Caranya sangat mudah, hanya sudah subscribe, like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Serta setiap video saya harus dikomen. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih.